berusaha untuk sembuh itu wajib. Wajib. Mempertahankan nyawa itu wajib. Leres. Pada saat kita sakit itu ditawari makan, minta apa? Ya, kebalik harusnya pas sehat itu harusnya. Biasane nek wong mari lara ki kuru. Ini kalau Ustadz Mat ketokane kok tambah lemu gitu. Bersedekah itu diumumkan baik. Baik. Diam-diam juga baik. Juga baik. Ya pokoknya bersedekah. Bersedekah. Nek bersedekah itu sing Enggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya yang insya Allah makin berbobot ya. Artinya kita berusaha memberikan suguhan konten yang berisi nasihat, ya kan, supaya para netizen dalam kehidupan sehari-hari terinspirasi dengan nasihat-nasihat yang kita tayangkan. Kali ini tamu saya sangat istimewa sekali ya, masih tetangga sendiri ya, masih satu lingkungan. Satu RW, artinya kita memang harus mengenal tetangga, itu penting sekali ya kan. Di lingkungan sekitar itu kalau kita tidak kenal, nggak tahu, oh ini potensinya orang-orang ini potensi seperti itu. Ini satu narasumber seperti 3 narasumber. Nah ini beliau adalah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Geler sih iya. Terus kalau di masjid, di lingkungan sebagai ustadz, imam masjid juga, luar biasa. Terus yang paling istimewa ini, alumni COVID-19. Iya. Ya, graduate ini. Graduate. Dapat apa itu, rahmat juga diambil COVID. Beliau adalah Haji Ahmad Susilo. Langsung kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima ini kasih, Pak Oni, ya. Santai mawon nggih, Ustadz. Jadi saya memantau Ustadz Ahmad itu dengar kabar positif ya kan, demikian rupa. Cuman ini yang nanti bisa dibahas di berikutnya. Ini yang saya agak ini ya, apa namanya itu, istimewa itu pada saat sembuh langsung upload pakai kaos istighfar ini. Seperti apa ini? Sebentar, ini kaosnya seperti ini. Nah, seperti ini kaosnya ya. Kita pakai berdua ya kan. Nah, ini yang istimewa lagi, Ustadz Ahmad langsung pesen banyak ini. Langsung pesen banyak, terinspirasi, mau dibagikan kepada rekan-rekan nakes mungkin ya kan, dibagikan yang muslim nanti dengan kaos istighfar ini ya kan, luar biasa. Bisa diceritakan Ustaz seperti apa ya? Gini kan, pada saat saya terpapar COVID ya, kemudian betul-betul meskipun saya berusaha untuk tetap fine ya, tetap bagus, tetapi ya kita nggak tahu ternyata saya harus juga masuk rumah sakit karena perdarahan usus, juga pneumonia yang lumayan berat ya. Itu berarti komorbidnya ya? Bukan ya. Bukan ya, memang itu efek memang COVID-nya seperti itu. Pada saat saya kondisi drop, kan sempat di rumah berapa hari Ustaz? Di rumah ini kan begitu gejala awal. Karena saya kan gini, kalau saya kan sebelum ada gejala saya sudah tahu kena COVID karena saya rutin tracing tiap hari Selasa dan hari Sabtu. Iya. Jadi kita sebagai nakes itu untuk saya sendiri itu seminggu 2 kali saya melakukan swab antigen. Siap. Begitu terpositif, akhirnya saya lanjut dengan PCR. Nah, dan didapatkan CT value saya positif CT value 17, yaitu lumayan rendah ya. Gitu ya. Nah, karena tahu belum ada gejala, begitu saya positif, saya langsung isolasi mandiri. Lah pada saat isolasi belum ada gejala saat itu. Belum ada gejala. Beberapa hari kemudian baru muncul gejala. Awalnya ya pilek-pilek. Kemudian diare berlanjut ke melena. Melena itu berak darah yang sudah menghitam itu. 2 hari. Sempat itu masih di rumah ya? Di rumah. Karena melena nggak berhenti, maka saya konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya dianjurkan untuk masuk rumah sakit.
Iya, iya, iya. Pada saat masuk rumah sakit, Berarti pada pada saat di rumah kondisi lemes itu berarti ya, kalau mungkin masih berak-berak gitu. enggak seberapa. Enggak seberapa ya. Enggak seberapa, tapi saya sudah memprediksi. Memprediksi. Nah, ini bedanya mungkin orang awam dengan nakes, kita sudah tahu proses makanya, perjalanannya. biar nanti para netizen paham. Kalau gejala seperti ini, langkah apa yang diambil biar paham. Ya terus gimana itu? Begitu saya prediksi sudah nafas mulai nadi tinggi, nafas mulai berat. Saya prediksi besok kemungkinan saya akan sesak. Oh ya, saturasinya. Terus ya melena, apalagi terjadi melena, memang dianjurkan segala masuk rumah sakit mungkin untuk perlu tindakan khusus. Tindakan medis. Iya. Tapi begitu masuk rumah sakit, foto seluruh paru-paru saya sudah full pneumonia bilateral. Itu bahasanya foto torak itu. Ya, foto toraks, foto paru-paru. Jadi ya. peradangan paru total bilateral kanan kiri. Iya. Sehingga saya harus pakai. Padahal sebelumnya enggak ada ya, paru-paru normal. Enggak apa-apa, normal kan. Iya, Alhamdulillah selama ini kan. Ya, enggak rokok. Enggak perokok. Enggak rokok bisa kena paru-paru ya. Relatif gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, betul. Tapi namanya penyakit. Penyakit. Terus ya, kita nggak tahu ya, mungkin resiko tenaga medis juga. Betul, terpapar resiko. Oleh. Ya memang saya terus terang memang seminggu sebelumnya saya merawat pasien yang dengan gagal jantung, dengan retensi sikrit ya banyak dahak. Saya diminta untuk membantu mengeluarkan dahak tersebut. 3 hari saya itu pasiennya ternyata positif COVID. Lah, kita pakai standar untuk pasien umum, tidak standar pasien COVID. Iya. Ya, resiko pekerjaan. Ya memang kita sendiri melihat tenaga medis, tenaga kesehatan yang nangani COVID itu luar biasa. Dengan mungkin jam kerja shift berapa ya? Mungkin 3 shift ya itu. 8 jam ya sekali. Kalau saya kebetulan pagi terus. Oh, pagi terus ya. Ya, artinya pagi terus, tapi kadang-kadang dari rumah sakit masih ada pekerjaan. Ada di luar. Ya. Artinya yang jaga di isolasi mandiri yang dirawat, yang untuk merawat khusus COVID itu pakai APD lengkap. Pakai APD, biasanya kalau itu APD lengkap. APD lengkap itu kan berapa jam dia pakai seperti itu, ya kan? Biasanya ya kalau itu suster-susternya itu, perawat-perawatnya 4 jam itu. Atau kadang-kadang kan 4 jam. 4 jam oplos gitu ya. Iya. Ya, karena kan terlalu panas. Berukut ya kan. Iya. Ya, lihat-lihat di video apa gitu kan akhirnya capek ya artinya, capek. Lah dengan ada capek, lemas gitu, tuntutan pekerjaan masuklah itu istilahnya seperti itu. Jadi nakes risikonya seperti itu. Mungkin saya sedikit meneruskan ini tadi sedikit. Siap. Tadi kan ditanya masalah ini. Ya itu karena pada posisi terpuruk ya salah satunya adalah dengan akhirnya kan membaik ya. Pada saat posisi rendah itu kalau saya ini justru lebih mendekat kepada Allah. Salah satunya adalah kan gini. Kalau kita di samping ikhtiar yang saya lakukan, yang salah satunya adalah kita minta kepada Allah. Jadi penting kita kan minta kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah itu salah satu syaratnya adalah diri kita itu bersih. Betul. Kalau diri kita itu bersih, maka doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Betul. Untuk membersihkan diri salah satunya adalah dengan istighfar. Nah, istighfar ini yang menginspirasi kenapa begitu saya baik. Karena pada saat saya betul-betul pada posisi lemah, banyak istighfar, banyak lebih dekat dengan Allah. Kita itu yang kenapa saya terus akhirnya pingin kaos ini. Itulah. Jadi begini, mungkin saya bisa sedikit nambah itu. Dengan istighfar itu kan kita seolah-olah mengakui kesalahan kita banyak ya, terus kita sendiri juga merasa lemah gitu ya, lemahnya itu kan. Nah ini kadang-kadang jarang, ngapunten, saudara-saudara kita itu kadang-kadang minta sembuh dulu, minta sembuh gitu. Jadi
sebetulnya eh, sakit sendiri itu sebetulnya kan cara Allah untuk mengampuni dosa seperti itu ya, Ustaz ya. Bisa Ya, diselesaikan. jadi kan gini, sakit itu seperti kalau kita kisah Nabi Ayub ya, wa ayyuba idna daraba wa anni masani aduru wa anta arhamur rahimin. Ya. Dan ingatlah ketika Ayub dia mendapat musibah, apa yang dikatakan Ayub, wa anta arhamur rahimin. Justru pada saat kita mendapat musibah, mendapat sakit, itu sebenarnya itu rahmat Allah. Makanya Nabi Ayub mengatakan, Betul, wa anta arhamar rahimin. betul. Ya Allah, Engkau yang maha penyayang dari Betul. segala penyayang. Nah, Makanya kita harus merasa bahwa pada saat kita sakit, itu kita merasa disayang oleh Allah. Nah, ini yang jarang orang paham. Jadi begini, Iya, pada saat sakit ya, awal-awal kita itu kan koyok-koyok, wah kok dikei loro sih aku kan gitu kan ya. Terus akhirnya njaluk sembuh ya kan seperti itu. Jadi saya sendiri kemarin sempat sakit yang 2 minggu Iya. itu juga seperti itu. Yang saya alami mirip-mirip Ustadz Ahmad ya, artinya jenengan cenderung ke istighfar, tapi artinya juga memahami bahwa sakit itu juga ujian atau rahmat tadi itu kan ya. Jadi saya gini waktu itu begitu saya minta sembuh itu malah nggak koyok nggak dikasih sembuh, malah nemen penyakit ini itu. Kenapa gitu kan? Akhirnya saya ada nggak tahu di masing-masing hati kolbu orang itu kan pasti ada yang bisiki semacam kayak gitu ya. Ada macam hati nurani apa gitu ya, semacam kayak gitu. Itu gini. Ya sakit itu ujian, sehat juga ujian. Jadi ya nggak ono ngersulo ndak ono ya kudu alhamdulillah gitu. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah diberikan ujian ini, alhamdulillah. Dari situ baru napas lega. Baru napas lega. Itu kalau kita berkaca pada Nabi Ayub kan memang gitu. Nah, kan Justru istrinya meminta jaluk Allah supaya kamu sembuh. Nah, Mintalah, tetapi Nabi Ayub ya itu malah di rahmat itu. Inna darabau anni masanaduru wa anta arhamur rahimin. Jadi justru Nabi Ayub yang diberikan kepada Allah ini karena Allah sangat sayang kepada aku. Betul. Jadi gitu. Tapi memang tidak sah-sah saja sih sebenarnya kita minta apa saja. Iya, tetapi kita harus melihat diri kita dulu. Nah, jadi adabnya gitu kalau dalam sebelum kita meminta sesuatu itu delok awake dhewe. Kita membersihkan diri dulu, betul. Memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Baru mintanya itu terakhir. Dan kadang-kadang ya Allah itu kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah ya istilahnya connect lah istilahnya tanpa kita minta pun Allah sudah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Benar. Ya. Ini benar. Jadi Allah pasti akan memenuhi kebutuhan hambanya kalau dia itu dekat dengan Allah. Nah ini untuk mendapatkan itu memang perlu latihan ya. Latihan dalam arti kebersihan kita ini. Kebersihan ini, tawakal kita ini bener-bener semeleh nek basa Jawa gitu loh. Semeleh gini ora delung Gusti Allah gak iso gitu kan. Itu semeleh seperti itu. Bahasa religinya gitu. Tetapi jangan dilupakan bahasa ikhtiar. Iya. Karena ikhtiarnya itu tetap ikhtiarnya itu di surat Ar-Ra'd itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Betul. Jadi kalau bahasa medis sudah saya lalui, saya mulai isoman, masuk rumah sakit, minum obat, macam-macam, tetapi harus dilanjutkan dengan rohaninya. Banyak itu istighfar. Yang benar, ya. Setiap bukan untuk riya ya, mohon maaf, saya jadi lebih rajin sholat malam, saya jadi lebih itu dengan lebih mendekat dengan Allah. Mungkin akhirnya benar. Semua gejala itu dalam waktu yang hanya beberapa hari langsung berkurang, hilang semua. Benar. Hampir hilang. Mungkin pada saat sehat kita zikir mungkin bisa puluhan atau ratusan. Pada
sakit bisa ribuan ini. Puluhan ribu. Puluhan Semalaman. ribu, ya kan puluhan ribu. Ya, Inilah. jadi saya terbangun jam 2 itu sampai Iya. kadang-kadang jam 1, jam 2 itu bisa sampai Makanya subuh. itu. Biasanya paling 10-15 menit tidur lagi sih. Iya, makanya itu. Jadi Pada benar-benar saat sakit ini memang Allah sayang sama kita. Iya. Karena dengan sakit kita bisa dikir sampai puluhan ribu itu. Puluhan ribu. Enggak. Nggak terhitung lagi. Iya, Sudah kita terhitung nggak- lagi. Kadang kita malas ngitung, pokok Betul. lambemu niae wis Iya. ada seperti itu. Kalau Padahal- capek bibir, Ah, mati terus. Sampai tertidur. Sampai tertidur, iya. Itu Kadang-kadang, alhamdulillah. biasanya kadang-kadang kalau tidur malah nonton TV, tidur malah nyetel musik. Lah ini Iya. sepanjang malam tidur, mengawali tidur dengan betul. Itu. Memang sangat eh, sangat luar biasa. Jadi apa namanya itu antara medis dan non medis harus imbang. harus berimbang. Iya, karena apa? Keyakinan diri kita ini ya kan, yang apa mental ya, Iya, apa mental. semacam apa? Itu ya sebenarnya gini, kalau dikatakan dalam dunia medis itu juga ada unsur itu tadi. Kalau saya ya mohon maaf Ya. karena begitu Ada sugesti untuk itu kan? berarti? dropnya pada saat itu, saya memang minta didampingi oleh psikiater ya. Saya sampai minta didampingi oleh psikiater karena pada awal Sesak itu ya. awal sesak sampai pada saat sebelum saya masuk itu saya sangat sulit untuk tidur. Betul. Makanya saya minta didampingi psikiater. Sebenarnya gini ya, dalam dunia mental ya, mental terutama itu sangat berhubungan sekali dengan sebenarnya satu rangkaian. Misalnya saya takut kalau nadi kita normal 80 ya, misalnya 60 sampai 100, tapi rata-rata di 80. Pada saat kita melakukan aktivitas kan meningkat, tetapi kadang-kadang orang yang ketakutan nadinya tanpa sebab juga bisa meningkat. naik cepat. Sebenarnya itu makanya termasuk tekanan darah ya ini ya. Ya termasuk bisa tekanan, bisa Efeknya nadi, ke tekanan darah ya. gitu. Benar. Makanya kalau pada saat kita melatih pasien, kalau terutama saya kan seorang fisioterapis ya, yang Ya. juga melatih pasien-pasien COVID. Jadi kita tidak hanya melihat beban latihan fisiknya saja, tetapi jadi beban mentalnya. Leres. Orang yang mau kita berdirikan, kalau dia ketakutan belum berdiri, nadinya tensinya sudah naik. Nah, ini yang terpenting Makanya- kan poin itu Makanya ya. akhirnya kan pasiennya itu ditenangkan dulu, Tenangkan dulu, diyakinkan. Dulu. Itu kadang-kadang pendekatan agama itu bisa masuk duluan supaya pasien lebih tenang sehingga beban psikisnya ini tidak akan memberi pemberat beban fisiknya. Untuk penyembuhannya ya, Iya, proses penyembuhannya ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi mungkin para netizen bisa menangkap dari pembicaraan kita ya. Jadi kita harus memang belajar ya untuk kita mendekatkan diri itu seperti apa sih itu kepasaran kita, tawakal kita tuh seperti apa. Itu harus dari hal yang terkecil, yang terkecil. Karena kalau kita pada saat sakit itu kita ini kaya-kaya kadang ngapunten keimanan kita kurang itu kan ngapunten, ada yang suudzon kepada Allah juga itu. Kok dikai loro sih aku. Padahal aku sholat, padahal aku rajin nang masjid, padahal aku rajin padahal aku olahraga. sedekah ya, padahal gini loh, kok buka iloro kayak gitu. Nah, ini Tapi sebenarnya itu kasih sayang Allah itu. ya makanya itu. Jadi diharapkan hati-hati dalam hal ini gitu. Hati-hati karena sebetulnya kalau memang benar-benar itu sakit itu yang bisa rahmat ya kan. Kita harus ridho lah ya, ridho menerima. Sakit kan masuk kategori takdir istilahnya, ditakdir. Woi lagi ditakdirno sakit kok. Njaluk sembuh mak piye to iki aku. Padha mek ngelawan takdir kon iku. Itu tadi disyukuri tadi itu, terus istighfar, introspeksi diri intinya gitu ya saja. Iya. Jadi kalau ya jelas introspeksi diri ya. Kita semua kan kita semua kan manusia ini kan makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul. Terus tingkat keimanan kita juga naik turun ya. Masalahnya di situ.
tingkat keamanan kita naik turun. Sebenarnya kan ya itu intinya itu Allah sayang pada kita dan Allah pingin kita dekat dengan Leres. kuasa. Terus gini Ustaz, itu kan PCR rutin tadi bilang gitu ya. Swab Swab. yang rutin. Iya, Kalau iya. PCR Kalau reaktif baru PCR. dilanjut gitu ya. Itu begitu dinyatakan positif perasaannya gimana? Ini mungkin untuk pembelajaran karena kita sering swab, jadi kan begitu positif kita langsung kalau cara itu saya punya istri, saya punya anak. Iya. Otomatis karena saya belum bergejala, kita langsung jaga jarak. Alhamdulillah istri dan anak saya tidak negatif, tidak tertular. Tapi kalau misalnya sudah bergejala dulu baru periksa, ini isok nular dhisik. Makanya ini pentingnya kalau di masyarakat adalah begitu ada keluarga yang itu langsung tracing ya istilahnya itu langsung memeriksakan diri sehingga ketahuan sebelum bergejala ini mengurangi efek penularan. Iya, memutuslah minimal ya. Jadi terus memang ya begitu tahu ya memang takutnya yaitu beban mentalnya adalah saya nakes, saya terpapar, yang kita takutkan keluarga kita kena, orang tua kita yang itu kena, ya keluarga itu yang jadi beban berat ya. Jadi beban terberatnya itu adalah jangan sampai saya ini menjadi nulari keluarga, nulari tonggo, nulari sehingga begitu saya tahu, begitu saya terpapar saya langsung ke lapor ke RT, lapor ke takmir masjid, pengurus masjid sehingga saya langsung mengisolasi supaya tidak jadi ibaratnya yang tidak betul menulari orang lain. Iya. Itu berarti mulai dinyatakan positif ya sampai berapa hari itu ya? Ada 2 minggu Ustaz ya? 2 minggu. 2 mingguan ya? 2 mingguan. Sepertinya kayak di isoman di rumah sebentar ya, enggak ada sampai 1 minggu ya? Enggak sampai seminggu. Enggak sampai seminggu ya. Yang di rumah sakitnya itu memang dituntaskan artinya. Iya. Jadi benar-benar tuntas itu penyakitnya. Iya, istilahnya sudah keluar sudah city volume 39 lebih lah. Oh, iya bahasanya. Dijelaskan apa itu? Jadi kan gini, kalau di pemeriksaan PCR itu kan ada biasanya kalau swab antigen itu hanya bisa deteksi kalau city volume itu adalah nilai normal. Ada yang mengatakan di atas 36 sudah normal, ada beberapa lab yang harus di atas 40. Kalau di bawah 25 city value itu baru kedeteksi dengan swab antigen. Jadi kalau itu di atasnya itu enggak terdeteksi. Non reaktif. Gitu ya. Harus jadi, PCR tadi itu ya. Jadi semakin rendah city volume itu semakin itu kan diputar gitu ya. Jadi istilahnya kalau bahasa tak walik sekali sudah ada virusnya. Jadi dikatakan negatif kalau sudah diputar 40 kali itu belum tampak. Tapi kalau baru 15 kali sudah tampak, itu kan positif. Ya berarti banyak gitu. Dan itu virusnya misalnya city value 15, city value 6 itu masih sangat aktif virusnya dan sangat menular. Nanti setelah di atas 25 itu masih menular, tapi setelah lebih dari 35 itu dikatakan tinggal bangkai-bangkainya saja. Gitu. Kalau sudah di atas 40 itu sudah negatif. Gitu ya. Jadi, terus ini Ustaz, PCR sendiri mendeteksi bangkai itu positif juga ya, sebagai positif. Kadang-kadang ada bangkai masih positif. Masih positif. Bangkai ya. Biasanya kalau city value-nya itu 36, 37 itu masih dikatakan positif, tapi sebenarnya secara menular. Sudah tidak menular sebetulnya. Meskipun positif tapi tidak menular gitu kan. Iya. Oke, mbah bangkai, mbah wis lemah macam kayak gitu, wis sampai mati gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan masyarakat banyak pendapat dari ilmuwan seperti itu. Kan
beda dengan yang awal-awal COVID kan itu iya, kan ya. Awal COVID harus bener-bener negatif. Sampai artinya kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan baru positif negatif terus bisa. Itu. Nah, itu sekarang kalau sudah di atas 35 meskipun masih ada disuruh isoman beberapa minggu, kalau tidak bergejala betul sudah dianggap sembuh. Nah, tetapi kalau bergejala memang harus kontrol. Ya, itu kan karena masih bergejala. Iya. Kalau sudah di atas 35 terus tidak bergejala, jadi anggap setelah isolasi mandiri 14 hari akhirnya sudah boleh beraktivitas kembali di masyarakat. Iya. Kembali ke kaos ini. Ini pesennya banyak loh, 36 biji pesennya. Berarti rekan-rekan angkas banyak ini, Bu. Kebetulan di fisioterapi ya kisaran 30, nanti beberapa administrasi ya. Saya kira cukup. Iya, tapi ini ada ukurannya M. Kira-kira sing tenaga kesehatan ono sing guru ta rek gitu. Ana sing cilik ta ya. Ada M. Kebetulan ada yang kecil-kecil ya, ada kecil mungkin banyaknya remaja gitu, perempuan. Langsing, iya, betul. Kalau ada yang pesen itu. Ini Ustadz Ahmad sendiri pakai SL itu. Dan ya, ini habis setelah COVID kan disuruh seperti dokter banyak makan. Ya karena banyak makan tidur ya mungkin lengan jadi agak mengecil tapi perut membesar. Ini perlu exercise. Ini baru saya mau bicara ini tadi. Jadi biasanya nek wong mari loro ki kuru. Ini kalau Ustadz Mat ketokane kok tambah lemu gitu kan. Jadi ya itu tadi kembali lagi ke mental kita, mindset pikiran kita, ya kan. Kalau memang kita mensyukuri, ya memang sakit, gimana lagi gitu, gak iso apa-apa, ya wes kan gitu kan. Ya, akhirnya begitu sembuh, seger gitu istilahnya. Itu seger. Ya biasanya itu kan, kalau saya itu kan, kalau normal sebelum sakit, saya itu memang makan 2 kali. Cukup. Cukup. Tetapi pada saat saya di rumah sakit itu makan 3 kali, plus extra fooding macam-macam, tambah vitamin, tambah macam-macam. Cuma nafsu makan bisa jadi nambah ya karena konsumsi vitamin macam kayak. Pada awal kan ngedrop memang enggak itu nafsu, nafsu. Tapi setelah kondisi membaik, sudah ini kan dapat kurkuma, dapat vitamin, akhirnya terus jadi makan enak. Betul. Enak makan. Jadi gini, terus gini juga siap. Keluarga begitu apa itu kan diperhatikan makan apa kan itu akhirnya kan. Oh iya benar. Lah ini loh. Tapi ini harus juga dikontrol ini. Betul. Dibedakan ya antara makan enak dan enak makan. Kalau enak makan tuh kita makan apapun enak. Leres ya. Kalau makan enak itu belum tentu kita enak makan gitu ya. Jangan salah loh ya, jangan kebalik lah ya. Kalau saya itu istilahnya kata orang-orang itu kadang-kadang ada orang kan macam-macam. Iya. Makan enak, nggak enak sekali. Kalau saya cuma 2, enak sama enak sekali. Oh gitu ya. Enaknya nggak ada. Oh iya benar. Lah itu namanya enak makan. Iya, benar. Ini sama dengan saya tuh sering ditraktir ini Pak Mul kebetulan sekarang udah sembuh ya. Pak Mul juga sembuh. Gini. Wes iki nek kuliner aja takok Pak Oni. Gak iso digawe tester. Lambene Pak Oni mek enak sekali. Wis iku tok wisan. Wis aja gak enak ngajak Pak Oni gitu ngono. Wis gak ono judule mbok traktir ngomong gak enak gak ono. Wis mesti enak nek gak ono enak sekali wisan. Tapi pada saat awal kena Covid itu, saya sempat merasakan mual gak enak makan. Betul. Ya hanya beberapa hari itu aja. Setelah itu kembali. Iya. Nah ini loh kadang-kadang mungkin dari lingkungan kita, mungkin juga dulur-dulur atau anak istri dan sebagainya. Pada saat kita sakit itu ditawari makan, minta apa. Ya kebalik, harusnya pas sehat itu harusnya. Begitu kita sehat ya kan, wis gak ditawari Mas, masa apa Mas ini wis gak ditawari. Tapi begitu sakit,
pengen sate atau pengen gulai wong namanya sakit itu kan mulut pahit lihat makan. Apalagi kalau di COVID itu kan anosmia ya. Anosmia itu apa? Anosmia itu kehilangan pembauan. Oh. Termasuk juga kadang-kadang jadi rasa ini hilang, rasanya hanya terasa hambar, asin, gitu. manis, hambar, gitu, gurih atau apa hilang. Betul. Terus nggak ada, karena nggak ada aroma, jadi makanan itu jadi nggak enak. Iya. Kebetulan saya penyuka salah satu bebek yang dari Madura, saya nggak sebut merek ya. Tapi begitu saya minta, begitu saya makan, nggak terasa ya? Nggak terasa, nggak koyo. Nggak bisa menimbulkan selera gitu ya. Menimbulkan selera. Bener, karena kondisi sakit itu. Pada saat kena COVID itu memang gangguan rasa ini perasa ya, penciuman, lidah, sehingga itu iya. yang sering membuat orang jadi ngedrop karena tidak mau makan. Betul. Salah satu adalah itu, jadi memang harus dipaksa diuloni gitu, nek basane Jawa wis lama dilek diuloni ae gitu. Ya, nggak pikir rasa lagi. Yang penting klebon sego itu bahasanya seperti itu. Ya, alhamdulillah perbincangan ini sangat luar biasa sekali. Ini satu narasumber seperti 3 narasumber ini yang sangat luar biasa. Dan saya memang pada saat COVID mencekam ya, bahasanya kalau saya merasakan kan mencekam sekali itu kan. Kita lihat WA innalillahi siaran masjid innalillahi seperti itu sangat mencekam sekali. Kadang saya pengen itu kemarin juga sempat artinya bikin konten itu yang sekiranya biar penonton atau netizen tenang gitu kan, tenang. Artinya kita harus mendatangkan ustadz, mendatangkan tenaga medis atau yang pernah sakit. Lah ini udah terwakili malam ini ya. Terwakili oleh Pak Ahmad, ini terwakili semuanya. Sebenarnya kita enggak perlu takut, tapi jangan sampai lengah. Meremehkan juga enggak boleh. Tapi waspada. Waspada. Iyalah, waspada. Sebenarnya kalau sakit pun dengan pengobatan yang benar, ya istilahnya kita kalau isoman ya harus ada konsultannya. Jadi kalau kita sakit itu ya kita ke vaskes, mungkin puskesmas apakah saya ini harus isoman, apakah harus masuk rumah sakit itu. Jadi kalau isoman biasanya kalau kita sudah melapor pasti ada controlling. Betul. Korban selama ini yang menjadi jadi menakutkan karena orang itu takut dikatakan dirinya COVID, padahal itu COVID itu bukan aib, COVID itu bukan apa. Jadi jangan takut dikatakan di COVID istilahnya gitu. Jadi kita, kalau saya pun sudah dianggap, mohon maaf ya bukan ustadz, tapi ada yang anggap ustadz atau kemudian saya juga nakes ya. Saya kena COVID, saya juga lapor RT, saya ngumumkan ke warga bahwa saya sakit. Kita tidak perlu takut ya atau malu, dan itu respon dari orang-orang sekitar itu positif sekali, sehingga ini istilahnya gitu, habis isoman saya itu buka toko kelontong bisa, karena namanya susu, bahan makanan itu tetangga itu sudah ngirimi semua, nggak cuma tetangga, itu teman profesi, teman kerja, teman itu semua ngirimi makanan. Betul. Jadi malah tambah penuh. Ini bisa 1 bulan enggak belanja. Tapi kalau misalnya kita isoman sembunyi-sembunyi, karena sing ngirimi. Kalau misalnya ada apa-apa, karena apalagi yang tidak ngerti medis, ya maaf, ini banyak sekali yang akhirnya tidak tertolong, atau kadang-kadang datang ke rumah sakit sudah terlambat sehingga tidak tertolong. Betul. Jadi sebaiknya kalau perlu keterbukaan. Keterbukaan. Kita terbuka sehingga kalau ada apa-apa warga sekitar itu bisa langsung membantu. Puskesmas atau apa bisa ngawasi gitu. Memang begini Ustaz, untuk yang sekarang ya, kan itu artinya masyarakat sendiri kan ini COVID kan sudah setahun lebih. Ya kan, mungkin dianggap istilahnya dari sikap dari yang awal COVID ada, pertengahan sampai sekarang itu kan masyarakat juga mulai merubah mindsetnya istilahnya ternyata ini harus dibantu gitu kan. Itu termasuk
hikmah ya artinya ya. Iya, Kita lebih peduli kepada dengan tetangga sesama, seperti ya. itu. Ada peduli dengan Nilai-nilai tetangga. apa itu kebersamaan, Kebersamaan nilai kemanusiaannya di kemanusiaan situ itu timbul ya kan? timbul. Dengan Timbul. adanya COVID ini sisi hikmah ya. Jadi Heeh. selain yang positif ya kan, yang negatif pun, yang sehat pun juga jangan sampai ketakutan artinya. Iya, Ketakutan. karena takut itu Ya. menurunkan imunitas. Malah juga. menurunkan nanti. Iso-iso malah kena. Ya kan. Jadi untuk Iya. warga yang negatif, yang sehat, jadi jangan punya pikiran bahwa yang positif itu aib ya kan. Terus apa namanya itu Dikucilkan, enggak ditakuti. ojo dibantu, apalagi dikucilkan ya, apalagi dikucilkan itu tambah apa namanya itu kurang. Akhirnya orang jadi ketakutan sendiri begitu Ya. sakit. Ya, Mengurus begitu diri. sakit kena, wah aku kena gitu, seperti itu. Drop. Takutnya. Ya benar-benar. Peduli tetangga tadi itu ya, Iya. peduli tetangga itu kebetulan saya juga memulai nih, memulai sudah 2 bulan. Jadi channel saya ini berusaha menggait donatur dari luar ya. Nggih. Mungkin teman saya, mungkin para netizen itu bulan lalu terkumpul bisa menyalurkan 20 bingkisan sembako, masih kecil. Akhirnya buat Iya. warga sini sekitar yang isoman berapa. Terus alhamdulillah bulan Agustus ya, awal bulan kemarin kita sudah menyalurkan 40. Nah, berarti kan naik 2 kali lipat gitu, 2 kali lipat. Artinya ternyata kadang orang mau memberikan bantu tetangga kadang merasa sedikit itu kan sungkan. Akhirnya kita bantu sini, bawa sini aja, sedikit sini kalau dikumpulkan di sini nanti kan bisa banyak. Bisa kita bagi. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih apa namanya itu minyak, ya kan. Pokoknya sembako lah, uang juga ada. Kemarin sudah saya videokan semua. Tujuannya bukan untuk riak, bukan apa, untuk menginspirasi, Jadi begini loh peduli itu, ya kan. Jadi bukan atas nama saya, memang atas nama channel yang nyumbang bukan saya, nyumbang aja koordinator saja seperti itu. Jadi bersedekah itu diumumkan baik. Diam-diam juga baik. Ya pokoknya bersedekah. Bersedekah itu sing enggak baik. Diumumkan baik. Betul. Ya, masalah ikhlas itu masalah urusan relatif, kita dengan Allah. Leres. Mau riak mau apa gitu. Itu urusan yang bersedekah dengan Allah, bukan urusan dengan sesama manusia. Ojo sampai ngomong aku gak sholat wedi riya. Lah, piye gitu. Repot itu. Aku sholat meneng-menengan aja. Luar biasa sekali perbincangan, gak terasa ini udah hampir 1 jam. Mungkin ini Ustadz bisa disimpulkan gitu, lebih ringkes lagi. Tip-tip, artinya tip atau teknik atau apa ya itu orang yang positif ya, mungkin yang bergejala. Kalau tidak bergejala kan yang bergejala supaya lekas sembuh itu seperti apa ya? Ini terima kasih. Jadi yang pertama adalah kita semangat untuk sembuh. Leres. Semangat untuk sembuh. Jadi kalau dalam kita itu menjemput takdir. Jadi takdir kita kan Muslim kan wajib percaya takdir. Tapi takdir itu bentuk aktif bukan bentuk pasif. Dasarnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau saya ingin ditakdirkan sembuh, saya harus ikhtiar. Leres. Ya. Iya. Terus menjemput takdir ya. Iya, pengen ditakdir nape yo sing apik gitu ya. Kalau pengen ditakdirkan kaya ya berusaha kerja dengan berpikir. Ini pencerahan biasa kan luar biasa. Ya, jadi kalau kita ingin ditakdirkan sembuh ya kita ikhtiar untuk sembuh dengan pengobatan yang benar. Kemudian sisi-sisi untuk memperkuat mental kita, semangat kita adalah sebenarnya doa. Doa, kita minta doa. Doa itu kan supaya diterima Allah itu mungkin harus orangnya banyak. Kita minta bantuan jamaah, kita punya jamaah Yasin, tahlil, kita punya jamaah di masjid, kita punya teman-teman di RW. Doa-doa dari teman kita itu membuat mental kita lebih kuat dan terkabul oleh Allah. Kemudian dari diri kita sendiri adalah kita lebih dekat dengan Allah,
banyak istighfar. Kalau kita sudah membersihkan diri kita, tanpa kita minta pun kebutuhan kita pasti akan sudah Amin. diberikan oleh Allah. Okay. Dan kalau memang Allah mentakdirkan kita sembuh, ya sembuh. Tapi sebenarnya adalah setelah melalui ikhtiar tadi. Betul. Bukan berarti aku loro nek anjene waras ya waras, nek wayahe mati ya mati. Ya akhirnya ya mohon maaf. Ya, tidak menjemput takdir itu. Akhirnya ya repot ya, itu nanti repot. ya. Ya jadi ya, bikin betul. itu. Jadi kita harus itu, dan berusaha untuk sembuh itu wajib. Wajib. Mempertahankan nyawa itu wajib. Laras. Dalam Islam itu wajib hukumnya. Jadi jangan sampai kita ngomong nek wayahe mati ya mati, nek wayahe urip ya urip. Betul, itu betul. mohon Itu maaf terlalu lemah itu. menurut saya itu Iya. kurang maaf, nggak benar. Iya, kurang ilmu itu, guys. Kurang Mohon ilmu, maaf. guys. Ya, mohon maaf. Jadi, Mungkin bisa ada yang dikatakan berbeda. Bisa dikatakan wong males itu, guys. Wong males, wong lemah itu kan lemah. artinya. Dan Allah nggak suka. Umat Islam lemah itu. Betul. Kita itu Allah harus sendiri suka hambanya yang kuat. Yang kuat. Kuat segalanya. Kuat ilmunya, kuat materinya, kuat akalnya, kuat fisiknya. Leres. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Susilo, perbincangannya, pencerahannya. Semoga bisa menginspirasi para netizen untuk semangat yang lagi sakit, semangat sembuh tadi itu. Semua yang sakit bisa disembuhkan. Demikian perbincangan kami dengan Haji Ahmad Susilo, ya. Satu narasumber yang mewakili 3 narasumber, ya kan, sangat luar biasa sekali. Apabila ada perbincangan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya.